Halo, shalom anak-anak. Apa kabar hari ini? Wah, hari ini ketemu lagi di pembelajaran agama, yaitu pokok bahasan kedua, yaitu tentang gambar dan rupa Allah. Nah, anak-anak, kira-kira siapa, apa, dan bagaimana itu gambar dan rupa Allah? Ada yang sudah tahu? Kira-kira apa ya? Nah, sebelumnya kita lanjut materi kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami semua Tuhan, untuk kami boleh belajar bersama-sama. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kepintaran dan juga hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati pembelajaran kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, coba sekarang kita lihat dulu gambar siapa di samping kita ini. Oke, nah yang ini adalah Hakim Ehud. Nah, ada yang sudah pernah dengar ceritanya tentang Hakim Ehud? Oke, yang kedua siapa kira-kira? Nah, Hakim ini adalah Hakim Simpson. Wah, begitu kuat dia ya, bisa merobohkan gedung yang sangat besar. Oke, anak-anak, tapi sebelum kita belajar dari kedua tokoh tadi, ya kita bisa melihat satu video berikut. Bisa anak-anak simak dulu videonya. Nah, siapa yang tahu tadi tokoh yang sudah kita lihat dan kita simak videonya? Nah, di situ namanya adalah Stephen Wiltshire.
dia adalah seorang pelukis ternama. Nah, dia adalah seorang seniman yang mampu menggambar landscape dengan detail yang luar biasa. Talentanya sangat unik. Gambar yang dia lukiskan itu bisa menyerupai sesuai dengan apa yang dia lihat atau foto yang dia lihat. Sangat akurat. Nah, anehnya dia cuma melihat dalam hitungan detik saja untuk dapat merekam apa yang dia lihat, pemandangan apa yang dia lihat. Nah, kemudian dia menggambarkannya di atas kertas dan itu bisa mirip sesuai dengan aslinya. Bisa dia detail menulisnya. Nah, kemudian dia dianugerahi gelar oleh kerajaan Inggris. Nah, yaitu pada tahun 2006. Nah, Stephen ini belajar seni lukis di Guild Art of College. Nah, karyanya dikenal di seluruh dunia. Dia adalah pria dengan autisme secara fisik. Kemampuan yang dia punya disebut sindrom Schaffen. Nah, Stephen ini dia mempunyai kelebihan, keunikan. Dia dapat melukis dengan begitu detailnya. Nah, anak-anak, kita juga bisa melihat yang pertama yang sudah kita lihat tadi, contohnya ada seorang hakim yang bernama Hakim Ehud. Nah, siapakah dia? Ehud adalah seorang hakim dari bangsa Israel. Ia sangat sigap dan cerdik sekali. Mengapa? Karena dia mampu menangkap panggilan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang-orang Moab yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu yang bernama Raja Eglon. Nah, pertama, Hakim Ehud adalah seorang yang unik. Nah, apa itu keunikannya? Dia adalah seorang kidal. Nah, seorang kidal itu dia sangat aktif dalam menggunakan tangan atau kakinya yang sebelah kiri. Nah, pada zaman itu dianggap suatu keunikan. Nah, Hakim Ehud ini pekerjaannya adalah dia sebagai seorang penghantar upeti kepada Raja Moab. Nah, bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Moab itu selama 18 tahun. Dan di masa itu bangsa Israel harus memberikan upeti ataupun emas mereka, hasil-hasil yang mereka hasilkan dari semua peternakan apapun yang mereka miliki itu harus diberikan kepada kerajaan Moab atau bangsa Moab. Nah, pada waktu itu Ehud mempunyai keunikan karena dia bisa menggunakan dan terbiasa menggunakan dengan tangan kirinya. Nah, pada zaman itu anak-anak perlu tahu bahwa seorang tentara atau seorang prajurit itu biasa menyimpan pedang itu di sebelah kaki kirinya. Karena apa? Ketika dia mengambil, pasti mengambil dengan tangan kanan, begitu cepat. Nah, jadi orang pada waktu itu bisa mengerti kalau tentara atau prajurit pada zaman itu menyimpan pedangnya di kaki sebelah kiri. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Ehud? Dia menyimpan pedangnya di kaki sebelah kanan. Dan itu tidak dicurigai oleh tentara ataupun prajurit-prajurit Raja Moab. Nah, dan akhirnya Ehud berhasil membunuh Raja Eglon dan bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan atau penjajahan bangsa Moab. Nah, di sini bangsa Israel dapat hidup tentram tanpa dijajah oleh bangsa Moab selama 80 tahun. Nah, anak-anak, itulah keunikan yang dimiliki oleh seorang Ehud. Dia mampu
menangkap apa yang sudah diperintahkan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, yaitu dengan apa? Dengan keunikan yang dimiliki oleh Ehud. Nah, kemudian tokoh yang kedua kita sudah lihat tadi di awal. Siapa dia? Dia adalah seorang Simson. Nah, anak pasti sudah hafal, sudah pernah dengar, pernah beberapa kali mendengar ceritanya. Nah, tapi Simson ini dia adalah seorang anak nazir. Dia anak dari seorang yang awalnya mandul, tidak mempunyai anak, tetapi dengan permohonan akhirnya Tuhan mengabulkan. Nah, kita coba baca ayatnya dulu di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5. Nah, di situ dikatakan bahwa sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepadanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, kemudian Simson lahir. Dia dikarunia oleh Allah kekuatan fisik yang sangat luar biasa, sehingga ia mampu menaklukkan musuh dengan jumlah yang besar. Pernah dia juga membunuh seekor singa dengan menggunakan tangannya saja, tidak menggunakan senjata apapun. Nah, anak-anak, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, Simson dapat mengalahkan bangsa Filistin. Dia dipakai untuk menyatakan kehendak Allah membebaskan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Nah, kita dapat pelajari dari kedua tokoh ini tadi. Yang pertama, Ehud meskipun memiliki keunikan, yaitu menggunakan tangan kidal, tetapi dia merespon dengan benar, sehingga ia mampu membebaskan bangsa Israel dari bangsa Moab. Simson juga merupakan hasil Allah dan dipakai untuk membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan bangsa Filistin. Nah, mari anak-anak, kita akan baca bersama-sama kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca yang pertama, yaitu Tuhan menciptakan setiap manusia itu unik adanya. Tiap-tiap orang berbeda. Yang kedua, Allah dapat memakai siapa saja dalam menjalankan misinya. Yang ketiga, Allah dapat memakai manusia dengan keunikannya masing-masing sebagai alat di tangannya. Yang keempat, kita harus mensyukuri setiap keunikan yang Allah berikan bagi kita, dan juga menghargai keunikan orang-orang di sekitar kita. Ingat ya, kita tidak boleh sombong dengan kelebihan yang kita miliki, karena itu semua pemberian dari Allah, karunia dari Allah, dan harus digunakan untuk memuliakan namanya. Nah, dan juga kita tidak boleh menghina keunikan atau kekurangan yang orang lain miliki, sebab Allah dapat memakai orang yang kita anggap mempunyai kekurangan, seperti contoh tokoh-tokoh yang sudah kita pelajari tadi, tapi mereka dipakai oleh Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan tugas di samping. Oke, kalau kalian sudah melihat, nah, oke, selanjutnya teknisnya bisa anak-anak kalian lihat. Dapat lihat penjelasan di samping.
Oke anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Mari kita menutupnya dengan berdoa. Mari kita bersama-sama dengan sikap berdoa kita mau datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran hari ini yang mengajarkan kami untuk kami boleh mengerti bahwa setiap kami masing-masing Tuhan mempunyai keunikan, kami mempunyai kelebihan dan kekurangan kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Pakai kami sebagai alat Tuhan untuk dapat menjalankan kehendak Tuhan, apapun yang menjadi keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur Bapa, kiranya hari ini Tuhan memberkati kami, memberkati guru-guru, memberkati orang tua, saudara kami dalam setiap aktivitas mereka pada pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus.